wartawan habis nanya soal khilafatul muslimin, jadi khilafatul muhaimin. Terus khilafah juga karena 18 tahun berkuasa tidak pernah ada yang bukan demokrasi. Ada pemutarbalikan fakta sekarang ini. Kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes sampai sekarang. Terakhir Cak Imin ketemu sama Pak Prabowo di situ, fotonya Gus Dur gede banget di belakangnya. Ini kan, dan orang mencoba mengaburkan fakta bahwa seolah-olah nggak pernah ada kejadian itu, bahwa tidak pernah Gus Dur disingkirkan dari PKB, tidak pernah Gus Dur diganti. Nah itu yang kita mau luruskan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sebenarnya ini awalnya tuh dari komentar Cak Imin terhadap Gus Yahya, Ketum PBNU sekarang. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Cak Imin buat pernyataan yang menurut saya melecehkan Ketum PBNU. Bukan cuma saya ya, banyak orang NU yang gelisah gitu. Nanti ada tuh, nanti diselipin sendiri ya di ininya. Intinya melecehkan lah gitu. Jadi ketika saya ditanya wartawan, yang mana tuh pernyataannya? kurang lebih aja, kurang lebih. Yang bilang gini, ya Stakuf tuh nggak ada pengaruhnya apa-apa di bawah, kira-kira gitu. Kita tetap segini kok, tetap kuat gitu ya. Kurang lebih begitulah ya. Cuma kok kayaknya apapun Gus Yahya ini kan ya Ketua Umum PBNU, Gus Yahya atau Kiai atau Gus lah minimal gitu, atau Mas atau apa, nggak sopan lah menurut saya gitu. Dan itu orang juga banyak yang ya kalau di WA grup kan beredar gitu. Nah menyayangkan. Jadi ketika saya ditanya wartawan, saya jawab Ketua Umum PKB seharusnya jangan membuat pernyataan yang seperti itu terhadap Ketum PBNU, karena membuat konstituen NU yang di PKB jadi gelisah. Kan gitu. Nah itulah yang dikomentarin. Gak usah ngurusin PKB kata dia. Lu kan bukan itu bukannya PKB. soal capres Mbak? Nah kemudian juga ditanya soal capres-capres. Di kesempatan yang sama itu semua. Kesempatan yang sama semuanya itu. Jadi kesempatan yang sama ketika saya pidato. Saya ngisi di IPDN waktu itu. Jadi sama wartawan biasalah, wartawan habis nanya soal khilafatul muslimin, jadi khilafatul muhaimin. Terus khilafah juga karena 18 tahun berkuasa tidak pernah ada yang bukan demokrasi. Tapi kan ada pemilihan dari bawah. Oh, pemilihan rekayasa. Ya boleh lah. Jangan dipotong-potong Dit, itu soundbite itu Dit. Pemilihan rekayasa. Nah, emang jadi, iya Mbak, pemilihan rekayasa ya. Kemarin kan ada rencana cerita KLB juga kan, dan gagal juga sih, nggak berlanjut gitu misalnya. Yang mana? Yang kemarin sempat heboh juga kan, Caimin mau di KLB kan. Iya. Dan akhirnya hilang juga, nggak tahu dan siapa. Akhirnya isu itu redup setelah ada foto bersama dengan salam komando bersama Gus Yakut misalnya. Tapi selalu itu begitu. Apa sekarang relasinya seperti apa sih Mbak antara NU dengan PKB sendiri? Ya kalau kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan di ruang publik kan memang ada ketegangan. Ya dilihat aja sendiri. Tapi nanti kok topik sendiri lah. Kalian mau wawancara Gus Yakut lah. Kenapa FB-nya kok juga suka agak keras ke Cak Imin itu kan gitu. Jadi silakan aja. Meskipun Gus Yakut ini PKB juga ya. Iya, kan itu next. Gus Yakut ini PKB siapa Mbak? Nah, itu harus tanya ke Nah, jadi gitu. Jadi ya itu tahu sih di Twitter digituin. Nah, ini komentarnya Mbak Yeni di media, tiba-tiba di Twitter out of nowhere Caimin ngomong gitu. Ngomong begitu. Gitu. Ya udah ya. Saya hari itu lagi agak happy ya itu, terus kemudian saya jawab aja di Twitter. Emang Mbak Yeni berusaha mau ngikut ngatur PKB lagi? Kan nih Cak Imin bilang, nih kita bahas satu-satu aja ya Ri ya. PKB malah naik terus, jadi gini, Yeni itu bukan PKB, jadi, bikin partai sendiri aja nggak lolos, beberapa kali nyerang PKB nggak ngaruh, sampai situ dulu. Jadi gini, ketika dulu Gus Dur disingkirkan oleh Cak Imin dari PKB ya lewat Muktamar Ancol, nah setelah itu pemilu berikutnya suara PKB turun drastis. Dari jadi berapa ke berapa tuh waktu itu Mbak? Waktu itu turun 70%, ada datanya kok, nanti bisa dilihat nanti.
apa namanya, ada datanya 70 belum, saya lupa ininya ya. Luar biasa. Dan kemudian ya, di situ kan kemudian kita mengalihkan suara ke Gerindra. Waktu itu ini 2009. Dengan endorsement Gus Dur. Dengan endorsement Gus Dur. Nah, jadi apa namanya, di situ sudah terlihat. Nah, bahwa PKB ada dampaknya ketika Gus Dur disingkirkan. Yang buat kita semua Gus Dur ada dampaknya untuk suara PKB lah. Pasti. Kalau Yani nggak ada dampak, Yani mah nggak ada. Kita nih siapa sih? Jadi bener gitu. juga, nggak salah juga. Jadi nggak ada dampak. Nggak ada dampak. Tapi Gus Dur ada dampak. Karena itulah kami keberatan. Kalau ada pemutarbalikan fakta sekarang ini. Kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Sampai sekarang. Terakhir Caimin ketemu sama Pak Prabowo di situ, fotonya Gus Dur gede banget di belakangnya. Ini kan, dan orang mencoba mengaburkan fakta bahwa seolah-olah nggak pernah ada kejadian itu, bahwa tidak pernah Gus Dur disingkirkan dari PKB, tidak pernah Gus Dur diganti. Nah itu yang kita mau luruskan. Dalam satu orang lupa sejarah itu. Dalam satu wawancara dengan rekan kita sama jurnalis, Caimin bilang, saya itu dulu sama Gus Dur berusaha untuk menyingkirkan anasir-anasir yang mengganggu PKB. Kata Caimin pada waktu itu. Termasuk Gus Dur yang disingkirkan jadinya. Nah, hebat kalau gitu. Gimana sih Mbak? Luar biasa. Iya, story-nya gimana? Siapa yang benar, siapa yang salah? Dan kalau saya, ya saya fakta aja. Faktanya Gus Dur disingkirkan nggak dari PKB? Faktanya Muktamar Ancol ganti Gus Dur nggak? Ganti kan? Ya udah. Kalau menurut Caimin itu nggak salah, ya udah itu urusan dia dengan yang maha kuasa dan dengan ini dari masyarakat. Kalau masyarakat kita melihat bahwa itu bukan suatu yang salah, ya silakan aja gitu. Tapi saya sih banyak mendapatkan ini dari apa namanya, dari komentar-komentar dari banyak orang yang dulu simpatisan PKB udah nggak bisa nyoblos PKB karena cara memperlakukan Gus Durnya seperti itu. Nah jadi silakan Caimin mau jadi ketua PKB sampai ila yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat, silakan. Tapi jangan pakai figur Gus Dur lagi. Jangan sejarah itu kalian hapus. Gitu. Silakan aja. Kalau misalnya kemudian masih terus dipilih terus gitu dan mau membangun terah, katanya kan ini PKB bukan saatnya ini soal terah. Iya, memang enggak. Ya, nggak usah lah terah Gus Dur, kan sekarang terah Muhaimin yang berkuasa semuanya gitu. Jadi silakan aja. Cuma keberatan kita adalah apapun Gus Dur ini founding fathers-nya PKB. Ya, janganlah perlakukan seperti itu. Kalau minjem ininya Bung Karno kan jas merah, jangan lupa sejarah. Ini sejarahnya mau dipelintir-pelintir. Ya kita luruskan. Kalau ditanya saya punya agenda apa, nggak ada. Saya hanya ingin agenda saya meluruskan sejarah PKB yang sekarang seolah-olah dikaburkan, bahwa nggak ada masalah dengan Gus Dur. Ada masalah besar sampai sekarang nggak selesai. Nah itu aja.